Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Prigi News? Hari ini sedikit berbeda dengan segmen sebelum-sebelumnya, di mana kalau saya memang lebih sering mengulas tentang udang faname. Hanya saja hari ini saya akan mengajak jenengan semua untuk mengintip budidaya yang lain, potensi usahanya seperti apa, dari sini probabilitas bisnisnya bagaimana, yaitu budidaya ikan gurame. Saat ini saya berada di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dan saat ini saya bersama Mas Bagus Abdul Rozak. Iya, benar. Mas Bagus Abdul Rozak. Beliau ini kesehariannya adalah salah satu perawat atau lebih tepatnya fisioterapis di salah satu rumah sakit yang ada di Tulungagung, rumah sakit daerah di sini. Tapi dengan kesibukan beliau tersebut, beliau masih bisa nyambi untuk usaha budidaya ikan gurame. Untuk lebih jelasnya kita ngobrol-ngobrol. Apa kabar Mas Ya, Bagus? baik Pak Anjar. Oke, ini Mas Bagus ini saya mengenal beliau karena beliau yang sering melakukan terapi. Jadi teman-teman dari Sobat Prigi News mungkin tahu kondisi saya, kesehatan saya jadi agak lama kita off ya karena kesehatan saya, dan beliau ini salah satu orang yang berjasa untuk membantu saya dalam proses recovery atau pemulihan. Oke, Mas Bagus, kalau boleh tahu usia berapa sih Mas? Saya usia 29. 29 tahun. 29 Sudah tahun. menikah ya? Sudah menikah. Oke. Perawat 29 tahun, sudah menikah dan memiliki usaha sampingan yang hasilnya jutaan rupiah. Sudah berapa lama budidaya gurame? Hampir 4 tahun Pak Anjar. Dari 2018 Sejak 2018 sampai sekarang? sampai sekarang. Ya 5 tahun ya mungkin. Sudah 5 tahunan 5 ya? tahun. Hampir 5 tahun berjalan ya? Iya. Oke. Gimana sih dengan kesibukan jenengan sebagai salah satu fisioterapis dan sangat jarang ya ada di Tulungagung di rumah sakit itu, kok jenengan masih menyempatkan diri untuk usaha ini? Apakah tidak mengganggu? Sebenarnya tidak mengganggu, tapi sangat menguntungkan Pak Anjar. Justru sangat menguntungkan. Menguntungkan. Dalam arti ikan gurame ya untuk saya kan lebih ke pembesaran, pembudidayaan, jadi untuk perawatannya aja ya tidak begitu sulit dan mudah, cuma ngasih makan pagi sebelum berangkat kerja, mungkin sekitar jam 6 sampai jam 7, atau sore hari mulai jam 5 memberikan pakan. Jadi sehari 2 kali, mungkin aktivitasnya cuma seperti itu aja. Dan juga lebih maini ke air, mungkin nanti ada sanitasi air mungkin setiap 2 jam sekali setiap pagi. Biasanya sanyo kami sudah ada timernya, di timer setiap 2 jam sekali. Udah disetting? Sudah gitu. disetting seperti itu. Artinya nggak perlu ada tenaga kerja lain? Tidak perlu. Yang ngasih pakan siapa? Saya sendiri Pak Anjar. Sehari berapa kali? Sehari hanya 2 kali itu tadi, pagi dan sore. Manusia aja 3 kali, udang ikan gurame Ya, cuma 2 kali. Iya, 2 kali sehari. Dan itu tidak menyita waktu jenengan? Tidak menyita waktu. Menguntungkan. Seberapa menguntungkan sih? Ini kalau dihitung dari nilai HPP nih, untuk modal 1 kilonya itu harga produksinya, biaya produksinya sampai berapa sih? Untuk 1 kilonya mungkin ya 17.000 itu Pak. 17.000. Iya. Kemudian untuk harga jual rata-ratanya lah berapa itu? Kalau sekarang itu di harga 31, hampir 30 aja ya. Gitu, Mas. oke. Iya, sekitar. Jadi keuntungannya cukup tinggi ya? Iya. Hampir 50%. Tapi kalau mungkin pas di peak harganya, harga cukup tinggi, harga ini bisa dikatakan harga lumayan rendah ya. Dan Iya. harga rendah aja untungnya masih tinggi loh. Iya. Tapi kalau harga tinggi, harga pernah mencapai berapa paling tinggi? Paling tinggi kemarin itu 40. 40. 40. Dan biaya produksi tetap segitu itu aja. Untuk biaya 17.000 itu. Iya, tetap segitu. Gila ya.
cukup tinggi kalau dibandingkan dengan saya yang selama ini Faname. Itu Faname ya maksimal 100% ya. Iya. Kita bisa dapat. Kalau ini lebih dari 100% bisa. Selain ini, kalau kita boleh tahu, jenengan ini dalam satu kolam ini bisa menghasilkan berapa ton sih? Ini kolam luas berapa? Ini luasnya Yang ini? 12 kali 13 meter. 12 kali 13 meter. Kurang lebih 205, sekitar 12 kali 13, sekitar Iya. 160-an ya. Iya. 160-an, kurang dikit lah ya. 160-an, tapi untuk produktivitasnya berapa ton untuk hasilnya? Untuk produktivitas biasanya saya panen itu kalau untuk saat ini ya perkiraan mungkin 1 ton 800. 1 ton 800, gila. Ya, Us. tapi ya meliharanya ya cukup lama, mungkin hampir 1 tahun ya. 1 tahun. 10 bulanan. 10 bulan. Iya, dari mulai bibit sampai usia panen. 10 bulan satu kolam, misal kita hitung satu kolam aja nih. Satu kolam dengan kurang lebih 1,8 dikalikan profitnya kurang lebih 12.000, keuntungan bisa di angka 30 jutaan ya. Iya, 30 juta untuk kerja sampingan kerja Itu- sampingan. dan tidak terlalu banyak menyita waktu ya. Iya, jadi Tidak- bisa buat tabungan lah Pak Anjar. Selain di rumah sakit dan juga di budidaya, sebenarnya kan juga buka praktek Iya, praktek mandiri di rumah. mandiri untuk fisioterapi. Iya, untuk fisioterapi. Fisioterapi itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau di rumah, kayak saya pulang kerja mulai jam 3:30, kemudian buka di rumah jam 4 sampai jam 8 malam. Masih bisa begitu. Masih bisa, karena ya Waktu untuk ikannya malah sangat sedikit sekali ya. sedikit sekali. Ini benar-benar bukan lagi sampingan gitu loh, kayak kerja iseng-iseng berhadiah gitu ya. Iya mungkin. Seberapa sulit merawat ini? Untuk seberapa sulit Tantangannya di mana sih? tantangannya ya mungkin ke waktu musim aja Pak Anjar. Kadang-kadang musim waktu musimnya jelek juga, cuaca juga, biasanya ikan banyak yang sakit, jatuh sakit dan banyak yang mati juga. Tapi biasanya bisa diminimalisir untuk hal itu karena biasanya kematian ikan itu kan lebih banyak karena airnya mungkin Pengelolaan ya, airnya. pengelolaan airnya mungkin bisa memanajemen air dengan baik, mungkin untuk angka kematian juga bisa diminimalisir. Manajemen air yang baik itu yang seperti apa sih? Airnya harus dirawat, misal harus pergantian berapa hari sekali, kemudian debitnya yang harus keluar berapa, apakah ada hitung-hitungan begitu? Kalau saya mungkin ibaratnya bukan petani, maksudnya pembudidaya yang hebat bukan ya Pak Anjar, maksudnya saya cuma ya Nggak ada orang hebat budidaya. Mas. ya maksudnya dalam ilmu-ilmu seperti itu mungkin saya tidak begitu menguasai, cuma saya mainnya itu cuma naluri aja lah, Feeling ya. feeling aja. Ya feeling, jadi kalau dilihat air agak kotor ya mungkin diganti, misalnya dibuang separuh terus diisi air lagi, atau setiap pagi 2 jam sampai 3 jam kami aliri air terus, atau sama sore hari biasanya seperti itu. Jadi untuk yang benar-benar secara kayak pembudidaya mungkin Pak Anjar lebih ngerti kalau masalah air. Kalau saya Nggak juga. lebih ke insting aja. Ya, memang budidaya itu lebih ke feeling gitu loh. Lebih ke feeling. Jadi kalau jenengan mengatakan tadi ini tidak perlu teori yang berlebihan, tapi faktanya setiap kali panen apakah pernah merugi? Kalau setiap kali panen untuk saat ini selama 4 kali ini saya tidak pernah merugi, meskipun waktu pandemi itu harga bisa sampai anjlok di harga 20.000 per kilo. Itu masih profit? Itu masih dapatlah sisa, cuma ya tenaga nggak dihitung. Akhirnya gitu ya. Iya. Tapi tenaga nggak dihitung, orang kerjanya juga cuman begitu gitu loh. Iya. cuman begitu aja ya. Iya. Artinya kan ini lebih mudah ya sebenarnya untuk merawat ini. Iya. Ada nggak pakar lain
ini kan ada pakan sintetis ya, pakai pelet begitu. Iya, pakai pelet. Pakai pelet. Apakah ada pakan lain yang untuk penambahan? Untuk penambahan mungkin ya pakan itu lebih ke dedaunan ya Pak Anjar, karena biasanya gurame itu yang suka, maksudnya ya termasuk yang suka pada tanaman atau ya herbivora ya mungkin. Iya. Ya, jadi biasanya kami selingi untuk pakan daun itu biasanya kangkung, bisa sama apa daun-daun tales itu biasanya. Daun tales. Iya. Artinya kalau harga produksi per kilo HPP tadi 17.000 per kilo untuk biaya produksinya, itu berarti sudah termasuk pelet, sudah termasuk listrik, juga sudah termasuk ini ya, pakan-pakan tambahan. Misal kalau kangkung itu kan beli jadinya ketemu ya. Iya, kalau sekarang beli karena ya saya itu sudah masuk di 17.000 itu. Iya, sudah masuk. Sudah masuk. Iya. Oh. Itu pemirsa, ternyata cukup ini ya. Waktu tidak terlalu banyak disita, kemudian pengelolaannya juga tidak serumit kalau kita bicara sebelumnya saya bicara Faname ya. Ini jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah bukan berarti kita menganggap enteng, tapi secara perbandingan memang lebih worth it lah ya di sini gitu. Dengan angka profit secara nominal uang kurang lebih 100% ya di situ, bahkan bisa 100% lebih. Hari ini rencana panen Mas ya? Iya, hari ini rencana panen, tadi janjian jam 9. Tadi jam 9. Iya. 1 kilo ukuran udangnya sudah size berapa sih? Hitung size-nya gimana sih? Saya kan dari Faname ya. Kita nggak pernah tahu nih. Kalau udang itu kalau gurame dihitung size-nya bagaimana ngitung size-nya? Dikatakan size. Size-nya berdasarkan bobot atau gimana? Iya, berdasarkan berat biasanya. Misal size-nya size 1 kilo atau size 5 on gitu ya? Iya, untuk size-nya biasanya kan mungkin kalau dari habis pakan mungkin ya sekitaran 8 onan mungkin rata-rata. Rata-rata 8 on? Iya. Gede juga ya? Iya, jadi setengah kilo lebih lah. Setengah kilo lebih? Iya. Wah, itu untuk 2 orang dong itu? Iya. Untuk 2 orang. Oke, seperti itu pemirsa, ternyata usaha budidaya gurame di tengah pandemi, COVID juga masih survive, pemasaran juga tidak sulit Mas ya. Iya. Kemudian harga produksinya atau biaya produksinya juga lumayan rendah lah, 17.000 dengan potensi jual di angka sampai 40.000 kalau tertinggi, bahkan saya dengar kemarin sempat ada yang 49 juga, 45, 49 gitu. Iya. Itu artinya ini untuk yang di rumah yang masih punya lahan kecil aja mungkin bisa dimanfaatkan. Ini hanya 12 kali 13. Per meter berapa kemarin isinya, Mas? Per meter, kok ini satu kolam ini totalnya ada 3.000 ekor Pak. 3.000 ekor. Jadi Berarti rata-rata per meter persegi mungkin ada 20 ekor. kurang lebih 18 sampai 20 ekor. Iya. Dan itu bisa menghasilkan kurang lebih 2 ton. Gila. Faname aja itu untuk menghasilkan udang 1 ton. Kalau untuk ukuran kolam kecil ya minimal ya sekitar 200 meter persegi. Ini produktivitasnya dengan lahan yang seperti ini, luasannya saya rasa cukup potensial untuk nanti kita bicarakan. Saya pengen nyoba nih. Mudah-mudahan teman-teman sobat Priginews juga bisa mengambil inspirasi dari Mas Bagus yang dari seorang fisioterapis yang setiap harinya Senin sampai Jumat ya, Iya. itu harus bertugas di rumah sakit daerah. Kemudian sepulang kerja masih harus dilanjutkan dengan buka praktek di hari, kalau nggak salah hari Sabtu buka praktek Dari pagi sampai sore. Jadi free hanya Minggu, masih sempat budidaya gurame. Dan 4 siklus ini mau kelima ini ya, mau panen Iya, kelima. kelima. Mau panen kelima ini insya Allah kelima pun masih profit dan cukup tinggi profitnya. Baik Mas Bagus, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau saya mengganggu ya, masih pagi tadi. Iya. Ini masih sangat pagi di sini kita mulai diskusi ini tadi. Demikian teman-teman sobat Priginews,
saya Anjar Priyadi Putra dan Mas Saya Bagus Abdul Razak. kami sampaikan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.